Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan Bang Omar di channel YouTube-nya, yang mana ternyata kita udah lama ya nggak posting-posting ya di YouTube ya. Nah, kali ini gua akan coba muncul kembali di YouTube dengan materi-materi yang cukup fokus ya. Karena di sini gue akan lebih mengedepankan kepada bagaimana sih kita bisa meng-create mesin uang di bisnis properti gitu ya. Jadi ini sangat menarik, makanya buat lo yang baru nonton videonya Bang Omar, lo buruan subscribe karena akan banyak sekali materi-materi yang terkait bagaimana nanti kita meningkatkan income, bahkan juga ada sumber-sumber income dari bisnis properti yang mungkin nggak kepikiran sama lu. Di sini nanti kita akan bahas. Nah, cuman memang gue akan membahas itu secara detail di Zoominar gue ya. Kita akan adakan seminar via Zoom itu untuk besok ya, hari Senin malam. Nanti linknya gue kasih di mungkin di video ini, atau lu bisa masuk ke Telegram gue, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, kita akan intens tuh, teman-teman bisa nanya, kita bisa ngobrol ya di Zoom kayak gitu. Nah, kita akan bahas cara membangun 101 mesin uang di bisnis properti. Nah, pada kesempatan kali ini di video perdana setelah beberapa lama vakum ya, gue akan ngebahas tentang sebenarnya bisnis properti itu ada beberapa model ya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, gue langsung aja karena ini gue juga pemanasan lagi supaya dapat feel lagi YouTubean gitu ya. Nah, bisnis properti itu sebenarnya ada beberapa model. Nah, model yang paling simple itu adalah kita buy, kemudian build, kemudian sell ya. Nah, dalam hal ini kita modelnya itu adalah beli ya. Beli itu bisa beberapa cara juga, bisa beli secara cash atau kita bekerja sama dengan seseorang ya, melakukan pembelian dengan cara bayar bertahap, atau kita kerjasama murni. Artinya dalam hal ini kita beli propertinya ya, dalam hal ini kita beli lahannya gitu ya. Jadi kita nanti bekerja sama dengan pemilik lahan, dia yang punya lahannya, kita punya skill dan juga modal, lalu kita bekerja sama, ada profit sharingnya di situ. Kemudian kita bangun, lalu kita jual. Nah, ini yang disebut dengan skema developeran. Ini sebenarnya paling ultimate, sebenarnya paling bisa dibilang paling sulit gitu ya, karena melakukan buy, build and sell ini itu apa ya, journey-nya itu, perjalanannya itu cukup panjang dan banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan ya, dari mulai bagaimana kita bisa membuat visibility study supaya si pemilik lahan itu yakin dengan kita. Di sisi lain juga kita harus menyiapkan skema-skema kerjasama yang aman antara kita dengan pemilik lahan, dengan perbankan gitu ya, kemudian juga dengan kontraktor, dengan desain arsitek segala macam, bahkan dengan broker gitu ya. Kita perlu bener-bener step by stepnya itu jelas gitu ya, sehingga nanti prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Karena ini nggak sederhana. Jujur ini kelihatannya secara bisnis model step by stepnya begitu-gitu aja gitu loh, tapi dalam menjalankannya itu banyak dari teman-teman yang akhirnya mandek gitu ya, karena tidak memahami secara benar proses ini. Nah, lalu yang berikutnya, gue nggak mau terlalu detail dulu karena memang kita akan bahas itu nanti di video-video selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah yang lebih sederhana, itu adalah buy, renovate, sell. Nah, buy, renovate, sell itu apa? Kita beli propertinya, kemudian kita renovasi, lalu kita jual. Ini lebih sederhana ketimbang yang tadi. Kalau yang tadi itu bisa dibilang kita dari tanah kosong gitu ya, dari tanah kosong
dari sesuatu yang mungkin semak-semak belukar gitu ya, lahannya belum matang, terus kita matengin, kita bangun, kita konsep, lalu kita jual. Nah kalau yang ini biasanya propertinya udah ada, dan ini lebih sederhana, dan ini lebih, mungkin gue lebih menyarankan buat lo yang baru mau stretching gitu ya, mau pemanasan untuk masuk ke dunia properti, lo bisa pakai model ini. Jadi lo beli properti yang harganya di bawah harga pasar. Nah mungkin ini di proses ini, di skema yang seperti ini, trickingnya itu ada di situ. Lu harus cari bener-bener properti yang harganya di bawah pasaran, sehingga nanti lu bisa rapihin, ya lu bisa renovasi, sehingga dia nilai jualnya bertambah, lalu lu jual. Ya ini memerlukan mungkin lebih ke ketelitian kita dan juga pengetahuan kita tentang harga pasar sekitar. Nah itu kalau lo bisa nemuin nih properti yang mungkin udah ditinggal lama sama pemiliknya, atau dia lagi butuh, atau misalkan dia kejebak hutang, dia pengen buru-buru jual gitu ya, atau ada yang lagi mungkin dia kepengen ngawinin anaknya gitu ya, pengen menikahkan anaknya, dia butuh cepet. Nah itu kita bisa nih ya. Nah yang perlu diperhatikan juga adalah di proses yang ini, biaya renovasi itu tidak boleh terlalu besar gitu. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi harga jual. Nah ini juga perlu experience sih ya. Waktu gua awal-awal nyobain di fase ini juga itu, wah itu nggak sederhana juga gitu ya. Itu perlu satu istilahnya pembelajaran juga, karena ketika renovasi itu ternyata biaya bisa membengkak gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita bisa profit lah, lumayan lah gitu ya, walaupun jualannya agak lama ya, karena waktu itu fasenya masih belajar gitu. Nah kemudian ada yang paling advance kalau gue bilang, buy, build, atau renovate, lalu keep. Nah ini beda cara main nih, karena kita nanti bermain di properti komersil atau sewa ya. Jadi ya lu misalkan lu punya lahan 200 meter, lu bangun jadi beberapa kamar gitu ya, lu bangun terus di keep, nggak kita jual tapi kita sewain gitu ya. Atau misalkan punya tanah let's say 500 meter, kita bangun 3 lantai 4 lantai, kita bikin kos-kosan ya, seperti itu, lalu kita keep. Nah cara main di skema seperti ini ya, lu mesti punya uang dingin gitu ya, jangan pakai uang panas gitu ya. Karena kalau pakai uang panas artinya lu punya pakai cash flow lo gitu ya, itu bakalan repot gitu ya. Karena di model yang seperti ini, di skema yang seperti ini, yang lu harus perhatiin adalah return lu tuh akan lama gitu. Lu butuh satu proses gitu ya. Karena ketika lu bangun, ketika lu beli nih, lu beli tanahnya, terus lu bangun, itu kan biayanya cuma lumayan besar. Artinya lu harus cash di depan untuk biaya akuisisi lahan, kemudian lu bangun, kemudian dari biaya sewa itu kan nggak besar ya. Di sini lu harus ketat banget dari sisi bagaimana menghitung income dari si properti tersebut, sehingga nanti ROI-nya, return on investment-nya itu bisa lebih cepat gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue di fase ini lu mesti hati-hati banget, karena prosesnya itu cukup lama. Karena ini memang kalau gue bilang ini semi investor ya. Ya karena lu bisa juga kan di tengah jalan lu langsung jual lagi juga bisa juga. Ya misalkan dalam setahun 2 tahun ada kenaikan propertinya, lu bisa jual, karena yang lu jual bukan hanya properti aja tapi ada potensi income-nya. Oke. Ya simple aja sebagai pembuka ya dari video gue yang pertama ini setelah beberapa bulan gue vakum. Nah gue pengen minta feedback dari teman-teman ya kan, dari ketiga bisnis model ini mana yang kira-kira cocok buat teman-teman, atau mungkin ada tambahan ya dari teman-teman, bisnis model di properti itu yang bisa kita jalani seperti apa ya. Silakan komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe. Sukses buat lo semua. Ketemu lagi nanti di video-video berikutnya, dan jangan lupa ya nanti ada Zoom Minar, lo ikut ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.